Pulang dari Malaysia, baru pertama kalinya saya dikejutkan hal seperti ini. Padahal setiap saya pulang, biasanya tidak pernah terjadi hal yang tak menduga seperti ini. Mungkin ini pun sudah menjadi ujian hidup saya. Alhamdulillah, beruntungnya masih diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Hari ini Bang Toha berada di rumah sakit, tapi rumah sakit kampung ya. Dan kebetulan hari ini anak saya sedang sakit. Biasanya kalau sakit tidak pernah bermalam di rumah sakit seperti ini ya. Baru pertama kalinya. Kali ini bermalam di rumah sakit. Beruntungnya alhamdulillah langsung dapat perawatan ya. Pada saat itu saya itu panik sekali ya, karena sakit anak saya ini tiba-tiba saja. Waktu pagi dia sekolah juga biasa, tapi sepulang dari sekolah badannya itu panas, dan seketika itu makin panas kan hari Jumat. Selepas saya pulang dari sholat Jumat, malah anak saya menggigil dan tidak bisa berbicara. Seketika itu saya benar-benar sangat panik sekali. Bagaimana tidak panik ya perasaan orang tua tiba-tiba melihat anak tidak bisa bicara, terus panasnya sangat tinggi, kejang-kejang, juga mulutnya nggak bisa dibuka. Jujur saya sebagai orang tua benar-benar panik. Yang lebih parah lagi ya, rumah saya ini berada dekat pedalaman lah. Untuk menuju rumah sakitnya saja butuh waktu sekitar 30 menit. Bayangkan 30 menit naik motor ya. Waktu itu saya mau naik mobil, tapi pada saat itu kan hari Jumat, jadinya kesusahan lah untuk cari transportasi. Terpaksa dalam perjalanan saya harus membawa anak saya dengan menggunakan motor. Dan pada saat perjalanan pun saya juga ketakutan. Anak saya semakin kejang-kejang ya, semakin kaku. Terus di dalam perjalanan pun muntah-muntah sampai begitu banyaknya. Ditambah lagi dengan cuaca panas yang begitu sangat ekstrim. Saya pun naik motor sampai tidak bisa dengan fokus ya. Tangan saya pun bergetar, menggigil juga malah melihat anak yang begitu sakit, yang tiba-tiba. Pengalaman yang sangat tidak bisa saya lupakan ya. Biasanya kalau saya pulang daripada Malaysia itu sudah bolak-balik ya, tapi ini baru kali pertamanya anak saya mengejutkan saya dengan sakit tiba-tiba. Badannya panas tinggi, panasnya sampai 39 ya. Terus ditambah lagi muntah-muntah yang begitu sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, sesampainya di rumah sakit langsung ditangani cepat oleh para dokter. Dan beruntungnya anak saya ini tidak terlambat ya. Sebab kalau terlambat mungkin akan terjadi hal yang sangat mengejutkan. Sesampainya di rumah sakit pun masih muntah-muntah terus. Kata dokternya keracunan sebuah makanan. Ya namanya anak-anak, kita pun juga tidak bisa kontrol ya. Di sekolah makan apa kita juga nggak tahu. Tapi saya sangat bersyukur lah, rumah sakit yang ada di kampungnya Bang Toha ini pelayanannya benar-benar sangat luar biasa. Dan kita orang pun dekat sini juga tidak membayar ya, sebab kita orang punya kartu BPJS ya. Tapi setiap bulannya kita harus membayar 10 ringgit saja. Jadi semacam bisa dibilang kartu asuransi kesehatan lah. Ya termasuk murah lah ya kan, satu bulan hanya 10 ringgit atau 30.000 rupiah saja. Untuk penanganannya dokternya begitu sangat ramah di sini ya. Jadi mungkin kalau ada sebuah cerita katanya dokter di Indonesia pelayanannya kurang ramah, berarti mungkin beda tempat ya, beda orang, ataupun tidak bisa disamaratakan. Itu hanya individu saja, kira-kira seperti itu. Tapi saya percaya, saya yakin dokter-dokter seluruh yang ada di Indonesia ini pasti orangnya ramah semuanya. Amin ya robbal alamin. Untuk kondisi anak saya sekarang alhamdulillah sudah ada perkembangan yang sangat luar biasa.
panasnya juga turun walaupun belum sehat sepenuhnya. Dan buat sahabat-sahabatku semua, doakan ya, mudah-mudahan anaknya Bang Toha cepat sembuh. Insya Allah nanti kalau hari ini panasnya turun, besok boleh dibawa balik. Tapi kalau panasnya belum turun, mungkin akan bermalam di rumah sakit lagi. Semenjak saya tinggal merantau di Malaysia, belum pernah anak saya mengalami sakit tiba-tiba macam ini ya. Dan saya pun sangat bersyukur ketika dia sakit tiba-tiba, saya ada di rumah. Saya tidak bisa membayangkan ya, pada saat perumpama anak saya sakit tiba-tiba terus saya tidak ada di rumah, yang saya pikirkan adalah saya merasa kasihan banget sama istri saya. Sebab pastinya istri saya akan mondar-mandir ya, atau akan pusing ke sana pusing ke sini untuk cari orang membawa anak saya. Alhamdulillah, dengan kejadian ini saya pun juga sangat bersyukur, setidaknya saya berada di rumah. Berpuluh-puluh tahun saya merantau di Malaysia, tapi baru pertama kalinya saya mengalami hal yang seperti ini, anak sakit tiba-tiba. Dan pada saat itu pun hari Jumat ya, kita orang pun juga sangat terkejut. Selepas sholat Jumat, tiba-tiba tubuh anak saya kaku, tak bisa dilemaskan ya. Naik motor pun serasa sangat jauh sangat, walaupun perjalanan tersebut memakan waktu 30 menit. Tapi kalau kita membawa anak yang sakit semacam 7 hari 7 malam, apakah gara-gara Bang Toha sering cakap perjalanan kali ini 7 hari 7 malam ya, padahal Bang Toha bergurau ya. Tapi saya rasa tak lah, mungkin ini sudah suratan daripada takdir yang ilahi. Dari apa yang saya ceritakan hari ini, mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua. Jadi untuk para ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau anaknya di sekolah jangan sampai jajan sembarangan ya. Sebab kadang-kadang kalau makan sembarangan pun, kalau fisiknya tidak kuat, maka ya akan terjadi apa yang seperti dirasakan oleh anak saya. Dan kata dokternya keracunan makanan. Alhamdulillah, beruntungnya segera ditangani dan alhamdulillah anak saya hari ini sudah pulih kesehatannya. Jadi buat teman-teman, pada intinya sakit bisa datang kapan saja dan ajal pun juga bisa datang kapan saja. Maka dari itu kita selama hidup di dunia ini, mari senantiasa kita selalu berpikir yang positif, melakukan hal-hal yang baik walaupun sekecil apapun. Oke, cukup sampai di sini dulu ceritanya. Semoga video ini juga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semuanya. Saya pun cukup kaget lah, namanya orang tua ya kan. Dan istri saya pun juga menangis. Beruntungnya abang berada di rumah. Bayangkan kalau anak sakit seperti ini, abang tidak ada di rumah, saya pasti akan kesusahan sendiri. Sebab pastinya istri saya akan tidur di rumah sakit seorang diri. Dan emak mertua pun sudah tua ya kan, nggak mungkin bolak-balik pergi ke rumah sakit. Sedangkan rumah sakitnya bukan dekat dengan rumah, 30 menit. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya ya. Dan ini pertama kalinya saya pulang dari Malaysia mengalami hal yang mengejutkan seperti ini. Anak tiba-tiba sakit dan sakitnya pun dengan secara spontan. Oke, buat sahabatku semua, doakan ya, mudah-mudahan anak saya cepat sembuh. Bila ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini mungkin Bang Toha belum bisa membuat video seperti biasa ya. Ya mungkin videonya ala kadarnya lah. Tapi insya Allah ada makna dan pesan-pesannya. Buat kemarin yang bertanya-tanya, Mbak Lizia mana? Mbak Lizia mana? Tadi sudah saya buatkan video. Mbak Lizia kalau tidak sibuk kerja, biasanya saya akan ajak untuk buat video. Buat sahabatku semua yang telah sudi menonton, di subscribe, Bang Toha ucapkan terima kasih banyak ya. Dan semoga sahabatku dipermudahkan segala urusannya dan dijauhi dari segala penyakit mara bahaya apapun. Amin ya robbal alamin.